Kalau dari JIS sendiri mungkin sebesar itu belum terpenuhi. Gitu. Jadi planningnya kayak apa, perencanaannya kayak apa, itu harus diajak dialog dulu. Sehingga ketika dilihat oleh yang lain, siapapun itu, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan. Kemakan omongan sendiri, PKS nyindir pembangunan JIS dan tim bikin rugi? Loh, jadi betul dong omongan Sekda DKI. JIS dan tim salah sejak lahir. Junjunganmu Anies Baswedan itu kan yang bangun? Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu. Karena sesungguhnya tim ini diserahkan oleh para seniman untuk mengelola. 10 November tahun 68 diresmikanlah tim ini. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Alinuddin, menyoroti kinerja Direksi BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Pasalnya, Jakarta International Stadium dan Taman Ismail Marzuki yang dikelola perusahaan plat merah itu belum juga memberikan keuntungan untuk Pemprov DKI. Padahal 2 mega proyek yang dikerjakan di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu sudah menguras kas daerah hingga triliunan rupiah. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyoroti perihal pengelolaan tim yang hingga kini belum jelas. Oleh karena itu, Suhud menyebut hal ini bakal menjadi tugas berat dari PJ Gubernur Heru untuk bisa memperbaiki kinerja salah satu perusahaan daerah tersebut. Sebagai informasi sebelumnya, Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, pernah mengatakan Jakpro kerap merugi lantaran harus mengelola JIS dan tim warisan dari Anies Baswedan karena salah sejak lahir. Pasalnya, Jakpro harus menanggung seluruh biaya operasional perawatan hingga penyusutan aset JIS dan tim. Asal tahu saja, Jakpro setiap tahunnya harus menggelontorkan anggaran kurang lebih 60 miliar rupiah hanya untuk biaya perawatan JIS. Di sisi lain, pemanfaatan komersial tim dan JIS juga belum bisa dijalankan dengan optimal oleh Jakpro. Ia pun menyebut hal ini terjadi lantaran proyek pembangunan JIS dan revitalisasi tim yang dilakukan di era Gubernur Anies sudah salah sejak lahir. Pernyataan Joko Agus ini merujuk pada skema pembiayaan mega proyek itu yang menggunakan penyertaan modal daerah PMD Jakpro. Menurutnya, Jakpro seharusnya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur pemerintah saja. Kemudian, pengelolaan selanjutnya dipegang oleh organisasi perangkat daerah OPD terkait seperti Dispora yang mengelola JIS dan Dinas Kebudayaan atau Disbud untuk mengurus tim. Inilah akibatnya jika membangun tanpa perencanaan keuntungan ke depan yang matang. Bukannya keuntungannya didapat, tapi malah minus alias buntung. Semua dikerjakan demi ambisi, ngasal tanpa menerapkan kajian yang matang. Yang terjadi bukan membuat keuangan BUMD DKI terlihat sehat, malah membengkak dan mengurus sesuatu yang tidak jelas keuntungannya. Lagian benar dong apa kata Sekda DKI Jakarta bahwa Jakpro kerap merugi karena memang mengurus program gak jelas yang ditinggalkan Anies. Tapi Suhud Alinuddin yang juga sebagai kader PKS ini malah meminta kinerja dari Sekda Joko Agus untuk dievaluasi. Dia bahkan mengusulkan kepada PJ Gubernur Heru agar memecat Sekda ini dan mengganti dengan pejabat lain yang dianggap lebih kompeten. Jangan harap dari PKS ya. Permintaan dan usulan itu disampaikan Suhud saat menginterupsi rapat paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2022. Dalam interupsinya, Suhud mengkritik pernyataan Joko yang menyebut ada kesalahan soal pengelolaan tim dan JIS, juga equestrian hingga velodrome. Menurut Suhud, apa yang disampaikan Joko berpotensi menimbulkan kegaduhan sebab pembangunan sejumlah sarana itu telah melewati tahapan yang panjang. Justru yang membuat gaduh itu Suhud sendiri. Pernyataan Sekda DKI sudah benar, tapi malah dipelintir. Jika memang sudah melewati tahapan yang panjang, kenapa pemanfaatan komersial tim dan JIS juga belum bisa dijalankan dengan optimal? Sudahlah, lebih baik partai kadrun pendukung Anies itu diam. Jangan ngomong mencela-mencela begitu. JIS dan tim memang bermasalah sejak lahir. Maka dari itu perlu perbaikan lagi agar bisa dimanfaatkan dengan semestinya untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Jangan bisanya cuma nyinyir nggak jelas, play victim, lempar masalah yang menandakan kebegoan sedang menyelimuti otak para kadrun. Bagaimana menurut Anda?
Oleh karenanya ya silakan aja Golkar menentukan pilihan capres untuk diusung nanti saat 14 Februari 2024. Efek Golkar tak usung Anies, Yusuf Kala ngamuk samakan Jokowi dengan Soeharto, kepentingan bisnis goyah, Pak Kumis keluar sumpah serapah. Itu haknya Pak Erlangga, haknya teman-teman Golkar. Kami, parlemen semuanya memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengusung capres dan cawapres yang kami inginkan di Pilpres 2024 nanti. Kata Pak JK, katanya nggak mungkin ke Pak Anies, cuma ke Prabowo sama Pak Ganjar. Itu seperti apa? Benar seperti itu? Itu sangat benar. Sangat benar. Yang pasti nggak mungkin ke Anies. Nggak mungkin, ya. Siap. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kini tampaknya kerap mengkritik Presiden Jokowi terkait dengan kinerjanya sebagai Presiden Republik Indonesia. JK yang notabene merupakan Wakil Presiden Jokowi di masa pemerintahan 2014-2019 itu melayangkan segudang kritik menggelitik kepada sang Presiden. Bahkan JK tak segan-segan menyamakan pemerintahan Jokowi bak era Soeharto yang dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter. JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 31 Juli, menceritakan jika Soeharto pada 10 tahun di awal pemerintahannya masih menghargai demokrasi. Namun semakin lama, Soeharto menunjukkan sikap otoriter. Sontak JK menilai bahwa pola yang sama juga terjadi di pemerintahan Jokowi. Hal ini dilakukan JK tentu banyak pertimbangan atau penyebab kenapa dia sering mengkritik Jokowi. Salah satu penyebabnya adalah karena Partai Golkar memutuskan tidak mendukung Anies. Karena Golkar tidak mendukung anak didiknya itu, JK belakangan sering menyerang pemerintahan Jokowi. Dia sering hilang kendali dan tidak mengedepankan akal sehat dan kewarasan. Secara membabi buta, ia menyerang Jokowi dengan pernyataan-pernyataan konyolnya. JK mungkin sudah gerah kalau saya baca dari komentar, banyak yang menduga kepentingan JK sudah terhimpit sehingga gerah. Makanya JK berharap Anies jadi presiden. Kalau orangnya Jokowi lagi yang jadi presiden, JK bisa pusing beneran. Memang beberapa waktu belakangan JK sangat tendensius seolah mau memancing kegaduhan, tapi tidak ngefek sama sekali. Yang ada itu tadi, JK malah ditampar kenyataan bahwa Partai Golkar malah tidak mendukung Anies. Manuver ini seolah meyakinkan publik bahwa alarm bahaya politik bagi Anies telah berbunyi. JK harusnya sadar diri, jagoannya tidak bakal menang Pilpres. Anies tidak bisa mengharapkan lagi. Silakan menikmati pusing selama beberapa tahun selanjutnya. Jangan dipikir rakyat muda dibohongi dengan narasi murahan seperti ini. Era Soeharto disamakan dengan era Jokowi. Hanya orang putus asa yang percaya ucapan JK. JK dukung Anies di Pilgub Jakarta, hasilnya apa buat Jakarta? JK mau ulangi lagi untuk Indonesia? Tidak semudah itulah. Anies tidak ada yang peduli kecuali ada door prize-nya. Itu pun tergantung, kalau door prize-nya murahan, orang-orang juga ogah deketin Anies. Jika sudah begini, Anies, JK, dan Surya Paloh mulai panik karena banyak partai yang menolak pencapresan Anies. Jika dilihat Anies itu orang pandai tapi sering bertingkah laku sebaliknya. Ini aneh, karena jika menilik akademis dan pencapaian politiknya, tak mungkin Anies itu bodoh. Dari pemantauan saya, selain IQ tinggi, Anies juga memiliki EQ yang bisa jadi lebih tinggi lagi. Ia pandai memanipulasi segala situasi menjadi berpihak menguntungkan dirinya, termasuk memanfaatkan kekuatan cebongers dalam meningkatkan popularitas. Melihat tingkah laku Anies yang sering difoto di berbagai tempat umum ketika bersepeda, manjat pohon, makan di resto, dan lain-lain, ramai cebong membuat meme foto, bahkan menulis tentang kegiatan receh. Sebenarnya aneh, kalau tidak disengaja kenapa selalu foto-foto tersebut tampak ada seorang atau beberapa orang yang sengaja memfoto. Bisa dibedakan kan foto candid atau bukan? Dan kebanyakan foto-foto Anies menjurus ke arah settingan. Kualitas kerja Anies dan juga elektabilitasnya dipertanyakan. Jadi ada kemungkinan itu alasan Golkar menolak Anies menjadi capres karena memang tidak menguntungkan. Dan untuk JK, sudahlah, berhentilah mengurusi urusan Jokowi. Jangan samakan dirimu dengan Amin Rais. Sudah tua, banyak bacot pula. Bagaimana menurut Anda?